lintas itu seharusnya lurus, membelah hutan dan sawah tanpa kejutan apapun. Setidaknya begitulah yang tercetak di peta digital di layar ponsel para pengendara. Namun pada suatu titik, sinyal melemah, petunjuk arah berputar tanpa tujuan, dan jalan aspal berubah menjadi lintasan sempit yang diapit pepohonan tua. Tidak ada papan penunjuk, tidak ada nama tempat. Hanya sebuah gerbang bambu sederhana yang melengkung, seolah menandai batas antara dunia yang dikenal dan sesuatu yang seharusnya tidak dilewati. Di balik gerbang itu berdirilah sebuah desa. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, beratap seng kusam yang memantulkan cahaya matahari dengan warna pucat. Udara di sana terasa lebih dingin meski matahari masih tinggi. Aneh rasanya, seperti memasuki ruangan tertutup tanpa dinding. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan asap kayu bakar. Tidak ada suara radio, tidak ada deru kendaraan, hanya langkah kaki dan sesekali bunyi dedaunan yang saling bergesekan. Pendatang yang memasuki desa itu hampir selalu disambut dengan senyum. Warga keluar dari rumah mereka satu persatu, menyapa dengan ramah yang nyaris seragam. Nada suara mereka lembut, tatapan mata mereka tenang, terlalu tenang. Mereka menawarkan air minum, tempat berteduh, bahkan makan malam. "Istirahatlah dulu," kata mereka. "Jalan ke depan masih jauh." Tidak ada kesan memaksa, tidak ada ancaman. Justru itulah yang membuat banyak orang akhirnya menuruti tawaran itu. Desa tersebut tidak tercantum di peta manapun. Supir angkutan, pengelana, hingga pedagang keliling sering bersumpah bahwa desa itu tidak pernah ada sebelumnya. Namun setiap kali seseorang tersesat atau memutuskan berhenti untuk beristirahat, cerita mereka selalu berakhir sama. Kendaraan ditemukan terparkir rapi di pinggir jalan, barang-barang pribadi tertinggal, dan tidak ada tanda bahwa pemiliknya pernah melanjutkan perjalanan. Penduduk desa sekitar menyebut tempat itu dengan berbagai nama. Ada yang menyebutnya desa tengah jalan, ada pula yang hanya menyebutnya desa itu. Tak ada yang berani mendekat. Mereka hanya tahu satu hal: jalan lintas tersebut lebih aman dilewati sebelum matahari terbenam. Di siang hari, desa itu tampak hidup. Anak-anak bermain di halaman, perempuan menjemur pakaian, laki-laki bekerja di ladang. Namun jika diperhatikan lebih lama, ada sesuatu yang tidak selaras. Anak-anak jarang tertawa keras. Tidak ada hewan peliharaan berkeliaran. Dan setiap orang tanpa terkecuali seolah mengetahui persis kapan seorang pendatang memasuki desa. Seolah langkah kaki orang asing selalu terdengar lebih jelas dibanding bunyi apapun. Menjelang sore, suasana berubah. Bayangan rumah memanjang dan jalan tanah di tengah desa menjadi semakin sepi.
Warga yang tadinya ramah perlahan masuk ke rumah masing-masing. Pintu-pintu ditutup bersamaan, seperti mengikuti isyarat yang tak terdengar. Jika masih ada pendatang di desa saat itu, mereka biasanya akan kembali ditawari untuk bermalam. "Jangan melanjutkan perjalanan malam-malam," kata warga. Hutan di depan gelap. Tak ada yang salah dengan kata-kata itu. Namun bagi sebagian orang, justru disitulah rasa tidak nyaman mulai tumbuh. Malam di desa itu terasa berbeda. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Lampu-lampu minyak menyala redup, menciptakan bayangan yang bergerak perlahan di dinding rumah. Dari kejauhan, terkadang terdengar suara langkah, namun ketika dicari, tak ada siapapun. Pagi harinya, desa kembali seperti semula, tenang, rapi, dan ramah. Hanya saja, satu hal selalu menjadi tanda yang tak terbantahkan. Setiap pagi, setelah ada pendatang bermalam, selalu ada satu rumah kosong yang pintunya tertutup rapat. Tak ada yang membicarakannya, tak ada yang bertanya, seolah desa itu perlahan menelan sesuatu, dan semua orang sepakat untuk berpura-pura tidak menyadarinya. Dan jalan lintas itu pun kembali sunyi, menunggu siapa lagi yang akan salah belok. Tidak ada catatan resmi tentang desa itu. Itulah yang pertama kali disadari Arman ketika ia mencoba menelusuri keberadaan desa tersebut melalui arsip kecamatan dan peta lama. Nama desa tidak tercantum, batas wilayahnya sama, dan jalan lintas yang melaluinya seolah melompat di antara dua titik tanpa penjelasan. Bagi sebagian orang, itu cukup menjadi alasan untuk berhenti bertanya. Namun bagi Arman, justru itulah yang membuatnya datang. Ia tiba menjelang siang, sendirian, dengan motor tua dan tas kecil berisi buku catatan. Warga menyambutnya seperti menyambut tamu lama. Senyum mereka sama, ada suara mereka tenang, dan kata-kata mereka penuh perhatian. Seorang lelaki parubaya menawarkan air minum. Seorang perempuan tua menanyakan dari mana ia berasal. Semua terlihat wajar, terlalu wajar. Arman tinggal di rumah salah satu warga. Sebuah rumah kayu dengan lantai yang selalu terasa dingin, meski matahari bersinar terang. Pemilik rumah jarang berbicara, namun selalu memastikan Arman tidak kekurangan apapun. Setiap sore saat Arman mencoba berjalan lebih jauh ke ujung desa, selalu ada alasan yang membuatnya kembali. Jalan licin, hutan terlalu lebat, cuaca akan segera berubah. Malam pertama, Arman terbangun oleh suara lirih. Bukan teriakan, bukan tangisan, hanya bisikan yang terdengar seperti doa. Diucapkan bersama-sama, suara itu datang dari arah tengah desa. Pelan, teratur, dan bertahan cukup lama hingga membuat udara terasa berat. Ketika suara itu menghilang, desa kembali sunyi seperti sebelumnya. Keesokan harinya, Arman melihat sesuatu yang membuatnya berhenti menulis. Di belakang beberapa rumah, tanah terlihat baru saja diratakan.
Tidak ada tanaman, tidak ada batu, hanya permukaan tanah yang lebih gelap dibanding sekitarnya. Ketika ia bertanya, seorang warga hanya tersenyum dan berkata bahwa mereka sedang memperbaiki halaman. Tidak ada yang menatap langsung ke arah tanah itu. Semakin lama tinggal, Arman menyadari satu kebiasaan yang tak pernah dilanggar. Pendatang selalu ditempatkan di rumah-rumah tertentu. Rumah-rumah itu berada di jalur yang sama, membentuk lingkaran tak kasat mata di sekitar pusat desa. Warga desa sendiri tidak pernah bermalam di rumah-rumah tersebut. Pada malam ketiga, Arman memberanikan diri mengintip dari balik jendela. Ia melihat warga berkumpul di tengah desa, membawa lampu minyak dan benda-benda kecil yang tak bisa ia kenali dari jauh. Wajah mereka tetap tenang, tidak ada amarah, tidak ada kegembiraan, hanya keseriusan yang dingin. Mereka berdiri membentuk lingkaran, menundukkan kepala, dan kembali melafalkan doa dengan suara rendah. Arman tidak melihat apa yang menjadi pusat ritual itu, namun ia merasakan sesuatu berubah. Udara terasa lebih berat, angin berhenti, bahkan suara dedaunan pun menghilang. Saat ritual berakhir, warga membubarkan diri tanpa satu kata pun. Keesokan paginya, sebuah rumah kembali kosong. Arman menemukan tas milik seorang pendatang yang ia temui sehari sebelumnya. Tas itu tertinggal rapi di sudut rumah, seolah pemiliknya pergi dengan sengaja. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada keributan, seolah orang itu tidak pernah ada. Dari seorang lelaki tua yang mulai kehilangan kehati-hatian, Arman akhirnya mendengar sebuah kalimat yang terus terngiang di kepalanya. Desa ini hidup dari keseimbangan. Kata lelaki itu pelan. Kalau tidak dijaga, semuanya akan hancur. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada nama yang disebut. Namun Arman mulai memahami. Senyum, keramahan, dan tawaran bermalam bukanlah bentuk kebaikan. Itu adalah bagian dari aturan yang telah dijalani desa selama puluhan tahun. Dan selama ritual itu terus dilakukan, desa ini akan tetap tenang. Atau setidaknya itulah yang mereka yakini. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras atau tanda yang jelas. Tidak ada teriakan di malam hari, tidak ada kejadian yang bisa langsung disebut sebagai musibah. Justru karena terlalu pelan, warga desa tidak segera menyadarinya. Semua bermula dari ladang di sisi timur desa. Pagi itu, seorang petani menemukan jejak kaki di tanah basah. Jejak kaki itu mengarah dari ladang menuju hutan, namun tidak ada tanda seorang kembali. Aneh, karena jejak tersebut muncul setelah malam yang tenang, tanpa hujan, tanpa angin. Warga hanya menganggapnya gangguan binatang. Namun sejak hari itu, ladang-ladang mulai terlihat tak terurus, seolah ada sesuatu yang membuat orang enggan berlama-lama di sana. Malam berikutnya, suara-suara mulai terdengar. Bukan doa seperti sebelumnya, melainkan bisikan yang terpisah-pisah, datang dari berbagai arah. Ada yang terdengar dari balik rumah kosong, ada pula yang seolah muncul dari dalam tanah. Tidak ada kata yang jelas, hanya
Siapapun yang mendengarnya memilih menutup pintu lebih rapat. Arman mencatat semuanya, namun untuk pertama kalinya ia menulis dengan tangan gemetar. Lampu minyak mulai padam dengan sendirinya, tidak sekaligus, melainkan satu persatu, seolah mengikuti langkah tak terlihat yang berjalan melewati rumah-rumah warga. Bayangan yang muncul di dinding menjadi lebih panjang, lebih bergerak meski sumber cahaya tetap. Pada suatu malam, seorang perempuan berteriak, bukan teriakan panik, melainkan jeritan singkat yang langsung terputus. Warga bergegas menuju rumahnya, namun yang mereka temukan hanyalah pintu terbuka dan lampu yang masih menyala. Perempuan itu tidak terlihat, tidak ada jejak keluar, tidak ada tanda ia meninggalkan rumah dengan sadar. Keesokan harinya, rumah itu ditutup. Tak ada ritual malam itu. Sebagian warga mulai merasa takut. Doa yang biasanya dibacakan bersama kini terdengar ragu. Beberapa orang memilih tidak datang, bersembunyi di rumah mereka sendiri. Desa yang sebelumnya teratur kini dipenuhi bisikan, bukan dari Allah, melainkan dari manusia yang mulai saling mencurigai. Arman melihat sesuatu di tepi jalan desa. Saat hujan turun ringan, ia melihat bayangan berdiri di bawah pohon tua. Bentuknya samar, seperti seseorang yang berdiri membelakangi jalan. Ketika Arman melangkah mendekat, bayangan itu tidak bergerak. Namun saat ia berkedip, bayangan itu sudah berada lebih dekat, tanpa suara langkah, tanpa perubahan pada tanah basah di bawahnya. Arman mundur, bayangan itu menghilang. Sejak malam itu, beberapa warga mulai menghilang dengan cara yang sama, seperti para pendatang dahulu. Bedanya, kali ini tidak ada kendaraan tertinggal, tidak ada tas yang tersisa, hanya rumah kosong dan rasa takut yang tak pernah ada sebelumnya. Seorang lelaki tua ditemukan duduk di ladang, menatap tanah dengan mata terbuka. Ia masih bernapas, namun tidak merespon apapun. Bibirnya bergerak pelan, mengucapkan nama-nama yang tidak dikenal warga desa. Nama-nama yang tidak pernah tinggal di desa. Ritual kembali dilakukan. Namun kali ini, doa-doa itu tidak membawa ketenangan. Angin bertiup kencang saat doa dibacakan. Lampu-lampu bergoyang, dan dari balik gelap terdengar suara langkah yang tidak ikut dalam lingkaran. Warga mulai menyadari sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Desa itu tidak hanya mengambil, desa itu juga mengingat. Mereka percaya arwah para pendatang telah kembali, bukan untuk mengganggu orang luar, melainkan untuk menagih kepada mereka yang selama ini merasa aman. Arman menulis satu kalimat terakhir malam itu sebelum menutup bukunya. Ritual tidak lagi menjaga desa. Ritual justru telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Dan di kejauhan, di ujung desa yang jarang disinggahi siapapun, seorang berdiri di bawah hujan, memperhatikan semuanya
tanpa rasa takut, seolah teror itu bukanlah hal baru baginya. Tidak ada yang benar-benar tahu sejak kapan pria itu tinggal di desa. Warga hanya mengingat bahwa ia selalu ada, berjalan di tepi ladang, duduk di bawah pohon tua, atau berdiri di ujung jalan saat senja. Ia jarang berbicara dan hampir tidak pernah bertanya. Ketika disapa, ia hanya mengangguk atau tersenyum tipis, seolah semua percakapan baginya sudah terlalu terlambat. Rumahnya berada di bagian paling ujung desa, dekat hutan. Sebuah bangunan kecil yang tidak pernah digunakan untuk menerima tamu. Tidak ada ritual yang melibatkannya, tidak ada doa yang menyebut namanya, dan yang paling aneh, teror yang mulai merambah desa tidak pernah menyentuhnya. Saat warga mulai mengunci pintu lebih awal dan menutup jendela rapat-rapat, pria itu justru sering terlihat berjalan sendirian di malam hari. Lampu minyak di rumahnya jarang menyala, namun ia tidak pernah tersesat. Langkahnya mantap, seolah ia mengenal setiap sudut gelap desa itu lebih baik dari siapapun. Arman mulai memperhatikannya. Dalam setiap kejadian aneh, pria itu selalu berada tidak jauh dari lokasi. Ketika seorang perempuan menghilang, pria itu terlihat berdiri di persimpangan jalan saat seorang lelaki ditemukan duduk membisu di ladang. Pria itu berada di balik pepohonan, mengamati dari kejauhan, tidak pernah mendekat, tidak pernah membantu, hanya melihat. Suatu sore, Arman memberanikan diri mengikutinya. Pria itu berjalan menuju hutan, melewati jalan setapak yang hampir tertutup semak. Anehnya, tanah di jalur itu terlihat lebih padat, seolah sering dilewati. Mereka tiba di sebuah area yang lebih sunyi, di mana beberapa gundukan tanah berjajar rapi. Tidak ada penanda, tidak ada bunga, namun udara di sana terasa berat, seakan menyimpan banyak hal yang belum selesai. Tempat ini tidak pernah kosong, kata pria itu tiba-tiba tanpa menoleh. Arman terkejut. Itu pertama kalinya ia mendengar suara pria tersebut. Suaranya datar, tanpa emosi. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Setelah itu, pria itu kembali ke desanya, meninggalkan Arman dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Malam-malam berikutnya, teror semakin intens. Namun, ada pola yang mulai terlihat. Arwah-arwah yang muncul tidak bergerak sembarangan. Mereka muncul di rumah-rumah tertentu, di ladang-ladang tertentu, dan selalu menghilang sebelum fajar. Rumah pria itu tetap sunyi, tidak ada bisikan, tidak ada bayangan. Warga mulai berbisik tentangnya. Ada yang mengatakan pria itu membawa perlindungan. Ada pula yang curiga ia telah membuat perjanjian dengan sesuatu di hutan. Namun tak satu pun berani menanyainya secara langsung. Ketika ritual kembali gagal, beberapa warga justru mendatangi pria itu, memintanya memberi saran. Ia hanya berkata, "Yang datang tidak bisa diusir. Mereka hanya ingin dilihat." Kata-kata itu membuat ketakutan berubah menjadi kepanikan. Arman menemukan sesuatu di buku catatan lama milik desa. Daftar nama yang tidak lengkap,
tercoret dan sebagian telah pudar. Nama-nama itu bukan milik warga desa. Beberapa di antaranya sesuai dengan laporan orang hilang bertahun-tahun lalu. Di halaman terakhir, ada satu catatan kecil yang ditulis dengan tinta lebih gelap. Seorang anak diselamatkan. Tidak ada nama, tidak ada tanggal. Saat hujan turun deras, pria itu kembali berdiri di tengah desa. Kali ini, ia tidak menghindari tatapan siapapun. Wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya lampu minyak. Matanya tenang, nyaris lega. Ini tidak akan berhenti, katanya pelan, namun terdengar oleh semua orang di sekitarnya, karena tidak ada yang pernah benar-benar pergi. Untuk pertama kalinya, sejak teror itu dimulai, pria itu tersenyum. Bukan senyum ramah seperti warga desa dahulu, melainkan senyum seseorang yang telah menunggu sangat lama. Dan di balik hujan yang terus turun, bayangan-bayangan berdiri lebih dekat dari sebelumnya, seolah menunggu satu hal terakhir sebelum semuanya berakhir. Hujan turun tanpa jeda malam itu, membasahi jalan tanah dan meredam suara langkah warga yang berkumpul di tengah desa. Tidak ada ritual, tidak ada doa. Semua orang berdiri dengan jarak yang canggung, seolah takut berada terlalu dekat satu sama lain. Lampu minyak bergetar di tangan mereka. Cahayanya menari di wajah-wajah yang kini dipenuhi kegelisahan. Pria itu berdiri di tengah lingkaran. Untuk pertama kalinya, ia tidak berada di pinggir desa, tidak bersembunyi di balik bayangan. Ia berdiri terbuka, membiarkan semua mata tertuju padanya. Tatapannya tenang, namun di baliknya tersimpan sesuatu yang tidak lagi berusaha disembunyikan. Apa yang kalian rasakan sekarang, katanya pelan, adalah apa yang mereka rasakan setiap malam. Beberapa warga mencoba berbicara, namun suara mereka tenggelam oleh hujan. Tidak ada bantahan, tidak ada alasan yang terdengar cukup kuat. Desa yang selama ini merasa aman, akhirnya dipaksa mendengar. Pria itu mulai bercerita. Ia adalah anak dari seorang pendatang yang pernah bermalam di desa itu puluhan tahun lalu. Malam ketika ritual dilakukan, ibunya menyadari apa yang akan terjadi. Ia menyembunyikan anaknya di hutan, jauh dari rumah tempat mereka dititipkan. Pagi harinya, sang ibu tidak pernah kembali. Anak itu menunggu. Ia tumbuh di pinggir desa, diperhatikan, namun tidak pernah benar-benar dianggap ada. Warga mengira ia terlalu kecil untuk mengingat. Mereka tidak tahu bahwa setiap senyum ramah, setiap doa malam, dan setiap rumah yang tiba-tiba kosong telah terukir jelas di ingatannya. Aku tidak memanggil mereka, lanjutnya. Aku hanya berhenti menutup jalan. Warga mulai memahami, teror yang mereka alami bukanlah serangan tanpa arah. Arwah-arwah itu tidak datang untuk menghancurkan desa, melainkan untuk mengingatkan. Mereka muncul di tempat-tempat yang menyimpan jejak, di rumah-rumah yang pernah menjadi saksi,
dan di hadapan orang-orang yang dulu berdiri dalam lingkaran ritual. Satu persatu, warga yang terlihat menghilang dengan cara yang sama seperti para pendatang dahulu, tanpa keributan, tanpa tanda, hanya sunyi yang tertinggal. Desa mulai kosong. Arman meninggalkan desa saat fajar. Ketika hujan akhirnya berhenti, jalan lintas itu kembali terlihat lurus, seolah desa tidak pernah ada. Saat ia menoleh ke belakang, rumah-rumah telah ditinggalkan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya tanah basah dan jejak-jejak yang perlahan menghilang. Beberapa bulan kemudian, peta diperbarui. Jalan lintas itu tidak lagi melewati desa. Tidak ada tanda bekas pemukiman. Tidak ada catatan tentang warga, seolah tempat itu memang tidak pernah ada. Namun sesekali pada malam tertentu, pengendara yang melewati jalur lama bersumpah melihat lampu minyak menyala di kejauhan. Ada pula yang merasa melambat tanpa alasan, seolah jalan meminta mereka berhenti sejenak. Mereka yang melanjutkan perjalanan tidak pernah mengalami apapun, karena desa itu tidak lagi mencari korban. Ia hanya menunggu, bukan untuk menelan orang-orang yang lewat, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap perbuatan meninggalkan jejak, dan suatu hari jejak itu akan menemukan jalannya kembali. Dan di tepi hutan, seorang pria berdiri sendirian, menatap jalan yang kini sepi. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menunggu balasan. Ia hanya memastikan satu hal: tidak ada lagi desa yang hidup dari hilangnya orang lain.